Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Erwin S. Ortu SH, EDH 36, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 14 tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan capaian hasil implementasi proyek perubahan yang berjudul Sepakat Sikat Hoax di Kota Manado atau Strategi Penanganan Ungkap dan Melaporkan secara cepat melalui sinergitas kewilayahan dan antar instansi untuk tentang hoax. Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Manado Bapak Andre Hangung, Wakil Wali Kota Manado Bapak Dr. Richard Sualang, Sekretaris Daerah Kota Manado sekaligus Mentor Bapak Dr. Dijler CS Lagat SHMH, Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI sebagai coach, dan Bapak Dr. Muhammad Aswad MSI sebagai narasumber sekaligus Kepala Pusat Bank KDOD LNRI atas masukan dan dukungan dalam penyusunan laporan implementasi proyek perubahan ini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai laporan implementasi proyek perubahan, saya akan menyampaikan poin-poin perbaikan dari penguji, coach, dan mentor, yaitu pertama, perlu ditambahkannya satu milestone tentang peningkatan tim sikat melalui sinergitas antar wilayah di Sulawesi Utara demi mempertegas judul proper pada redaksi sinergitas kewilayahan. Kedua, milestone di jangka menengah terkait disahkannya kebijakan SK Wali Kota tentang tim sikat hoax ditarik ke jangka pendek. Ketiga, dibuatkan mapping klarifikasi hoax untuk mempermudah dalam melihat data klarifikasi hoax. Dan keempat, klarifikasi hoax dipublikasi ke berbagai macam media, yaitu melalui aplikasi Sekat, Facebook, dan Instagram. Ada 7 outline yang akan saya sampaikan dalam laporan implementasi proper ini. Antara lain, capaian hasil implementasi proper berdasarkan rancangan proper dan memperhatikan perbaikan dari penguji dan coach. Ada 6 milestone yang harus diimplementasikan pada periode 1 September hingga 4 November tahun 2022. Milestone pertama, pembentukan tim efektif yang diawali dengan konsultasi rancangan proper bersama mentor. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim efektif yang dituangkan melalui SK Sekretariat Daerah. Tentang pembentukan tim efektif proper sepakat sikat hoax, selanjutnya saya bersama tim efektif melakukan taking ownership ke tim internal dan eksternal untuk mencari dukungan dari instansi internal seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, Badan Kesehatan, dan instansi eksternal seperti Kapolresta Manado, Kejaksaan Negeri Manado untuk bergabung ke dalam tim sikat. Milestone kedua, saya dan tim efektif melakukan pembuatan aplikasi Sekat. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain merancang aplikasi Sekat Hoax, membangun aplikasi Sekat Hoax, dan melakukan uji coba terhadap aplikasi Sekat itu sendiri. Pada milestone ketiga, kami membangun jejaring komunitas dengan organisasi anti hoax, yaitu Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI di Sulawesi Utara, dan komunitas Jawara Internet Sehat bersama organisasi dan komunitas serta stakeholder lainnya. Kami melakukan FGD dan pelatihan mengenai penanganan hoax. Pada milestone keempat, kami menyusun draft surat keputusan Wali Kota Manado tentang tim sikat hoax, dan SK tersebut telah disetujui oleh Wali Kota Manado dengan nomor 261-Cap/D.09/Kominfo 2022 tentang pembentukan tim pengolahan sepakat sikat hoax pada 25 Oktober tahun 2022. Di milestone kelima, kami melakukan penguatan tim sikat melalui sinergitas antar wilayah di Sulawesi Utara. Produk yang dihasilkan pada milestone ini yaitu adanya perjanjian kerjasama dengan beberapa dinas Kominfo Kabupaten Kota di Sulawesi Utara, seperti dengan Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kepulauan Talaut yang memang berbatasan langsung dengan negara asing. Milestone ke-6 merupakan pelaksanaan dari sepakat sikat hoax itu sendiri. Di sini tim sikat yang telah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi sikat hoax
sudah mulai bekerja untuk mengklarifikasi laporan hoax yang ditemukan. Selanjutnya, outline kedua tentang deskripsi kepemimpinan strategis. Masalah mengenai hoax dialami oleh semua perangkat daerah sekota Manado. Namun setiap perangkat daerah tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan bersama dengan Diskominfo, karena mereka berpatokan bahwa penanganan hoax hanyalah tugas dari Diskominfo saja. Kemudian setiap perangkat daerah juga kurang efektif dan aktif dalam memfasilitasi klarifikasi hoax itu sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Manado telah mengusulkan dan menjalankan proper sepakat sikat hoax. Caranya, melakukan koordinasi melalui sistem atau aplikasi sekat. Jadi setiap laporan hoax akan disimpan di dalam aplikasi sekat, sehingga para perangkat daerah dapat melihat dan saling menginformasikan klarifikasi suatu informasi. Tentunya untuk keberhasilan dari sepakat sikat hoax sangat bergantung pada koordinasi antar perangkat daerah dalam respon setiap laporan dari masyarakat. Selanjutnya, outline ketiga, implementasi strategi marketing. Ada beberapa hal yang saya dan tim efektif lakukan, seperti mencari dukungan dari stakeholder. Dukungan dari stakeholder ini merupakan kunci terpenting bagi keberhasilan sepakat sikat hoax. Untuk itu, sebanyak mungkin kami berusaha memperoleh dukungan baik dari stakeholder promotor, latens, aplikatif maupun defender yang dituangkan melalui lembar atau video dukungan. Berikut ini perbandingan stakeholder sebelum dan sesudah laporan proper. Kemudian kami juga melakukan diseminasi dan publikasi proper melalui strategi marketing dan branding terhadap sepakat sikat hoax. Untuk strategi marketingnya, saya menggunakan analisis 4P dan 1C. Pada milestone jangka pendek, kami telah ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu aplikasi sepakat sikat hoax yang telah di-launching pada tanggal 3 Oktober 2022 dan SK Wali Kota tentang pembentukan tim pengelola sepakat sikat hoax pemerintah Kota Manado yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022. Untuk price, sepakat sikat hoax tidak menghasilkan profit selama milestone jangka pendek. Tapi untuk jangka menengah dan panjang bisa diberikan layanan API data hoax dengan berbagai harga tertentu. Untuk promosinya, kami melakukan branding produk melalui logo sepakat sikat hoax dan melakukan publikasi melalui pemberitaan di media online, media cetak, dan pembuatan akun media sosial sepakat sikat hoax. Selanjutnya, sepakat sikat hoax telah menjangkau 4 kabupaten kota di Sulawesi Utara, yaitu Minahasa Utara, Kota Bitung, Kepulauan Talaut, dan Kota Manado sendiri. Namun jangkauannya tidak dibatasi dengan batas-batas geografis, karena kami melakukan publikasi melalui media internet. Sementara untuk customer, kami memprioritaskan layanan pada tim sikat hoax internal, eksternal, dan masyarakat. Kemudian, pada pemanfaatan sumber daya organisasi, hasil yang telah dilaksanakan dapat dilihat melalui gambar berikut. Ini adalah hasil kerja tim efektif selama milestone jangka pendek. Untuk anggaran dalam rangka sinergitas kewilayahan, ada biaya transportasi dan akomodasi saat melakukan kunjungan ke 3 kabupaten kota dan biaya pelaksanaan FGD bersama para stakeholder. Sedangkan untuk sarana dan prasarana, kami telah memiliki ruang kerja, ruang rapat, artikel dan laptop, printer, serta peralatan multimedia seperti kamera, mic, dan lain-lain. Outline keempat, untuk keberlanjutan proper ini sendiri, saya telah mendapat dukungan dari mentor melalui surat pernyataan komitmen yang isinya menyatakan bahwa sepakat sikat hoax akan diimplementasikan di Kota Manado dalam milestone jangka menengah, yaitu mulai bulan November 2022 sampai bulan Mei 2023. Sementara untuk jangka panjang akan dimulai pada bulan Juni 2023 hingga bulan Juni 2024. Berikut ini merupakan jabaran milestone yang akan dilakukan pada jangka menengah, yaitu membuat integrasi aplikasi sekat, melaksanakan sosialisasi ke perangkat daerah melalui tim sikat hoax, menyusun draft buku panduan strategi penanganan hoax pemerintah daerah, dan meningkatkan klarifikasi hoax di daerah.
Sementara itu, untuk milestone pada jangka panjang antara lain melaksanakan pelatihan literasi digital, terbentuknya buku strategi penanganan hoax untuk pemerintah, meningkatnya data klarifikasi hoax, serta monitoring dan evaluasi. Outline kelima tentang pemberdayaan organisasi pembelajaran. Ada dua hal yang dapat saya sampaikan. Pada implementasi strategi pengembangan kompetensi BIM, terdapat dua pembelajaran yang telah saya dan tim efektif berikan kepada tim SIKAD, yaitu pembelajaran dasar melawan hoax dan pembelajaran penggunaan aplikasi SIKAD hoax. Selanjutnya, untuk implementasi strategi pengembangan potensi diri dapat saya jelaskan melalui gambar berikut. Pada gambar yang ada, saya mendapatkan peningkatan nilai sebanyak 10% dalam hal ini pengembangan potensi diri dibandingkan pada saat rencana proper. Outline ke-6, pemanfaatkan mata pelajaran pilihan berdasarkan sub kegiatan yang ada di milestone jangka pendek. Beberapa di antaranya terdapat manfaat bagi nilai organisasi serta keterkaitannya dengan pelatihan pada PKN tingkat 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Terakhir, outline ke-7 mengenai hasil penyelesaian kendala dan resiko. Pada gambar ini dapat dilihat beberapa jenis kendala, resiko yang terjadi selama implementasi milestone jangka pendek dan hasil penanganannya. Simpulan, pada milestone jangka pendek, proyek perubahan sepakat SIKAD hoax, saya dan tim efektif menghasilkan 6 hal berikut ini. Pertama, Eksasekda Kota Manado tentang pembentukan tim efektif telah dilaksanakan taking ownership stakeholder internal dan eksternal untuk penanganan hoax. Kedua, pembuatan aplikasi SIKAD atau sepakat SIKAD. Ketiga, membangun jejaring komunitas melalui perjanjian kerjasama dengan organisasi dan komunitas, serta melaksanakan FGD bersama unsur internal perangkat daerah, pemerintah Kota Manado, akademisi, kepolisian, dan media. Keempat, yaitu keluarganya SK Wali Kota Manado tentang pembentukan tim pengelolaan strategi penanganan ungkap dan laporkan secara tepat melalui sinergitas kewilayahan dan antar instansi untuk tangkal hoax pemerintah Kota Manado. Kelima, penguatan tim SIKAD sinergitas kewilayahan melalui kesepahaman untuk mewujudkan kebersamaan melawan hoax di Kabupaten Talaut, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung. Keenam, melaksanakan sepakat SIKAD dengan menghasilkan data klarifikasi hoax dan testimoni dari masyarakat. Untuk keberlanjutan proper ini pada jangka menengah akan dilaksanakan pembuatan integrasi aplikasi SIKAD dengan aplikasi lainnya yang memerlukan data hoax, pelaksanaan sosialisasi ke seluruh perangkat daerah mengenai tim SIKAD hoax, dan penyusunan draft buku panduan atau pedoman cara penanganan hoax di daerah. Sedangkan untuk keberlanjutan proper pada jangka panjang akan dilaksanakan pelatihan literasi digital tentang penanganan hoax kepada masyarakat, pembentukan buku strategi penanganan hoax untuk pemerintah daerah, dan peningkatan data klarifikasi hoax. Untuk saran, ada 5 hal antara lain. Pertama, sepakat SIKAD hoax diharapkan dapat berlangsung secara konsisten sebagai bagian daripada strategi komunikasi publik pemerintah. Kedua, keterlibatan stakeholder daerah lebih dikonsolidasikan agar klarifikasi dan publikasi memiliki respontan yang berkualitas. Ketiga, diharapkan para pengelola sepakat SIKAD hoax dapat berlangsung secara kontinu, konsisten, dan melibatkan komunitas pemberdayaan informatika. Keempat, pengalaman selama jangka pendek dapat didokumentasikan sebagai bahan pembuatan draft buku panduan atau pedoman strategi penanganan hoax di jangka menengah. Kelima, sepakat SIKAD hoax terus dipublikasikan ke masyarakat untuk memunculkan kebiasaan filtrasi informasi. Lesson learned dalam proper sepakat SIKAD hoax ini yaitu pertama, sepakat SIKAD hoax merupakan perspektif baru pemerintahan, khususnya pada pemerintahan daerah, sehingga dibutuhkan kreativitas, proses penanganan, dan kemampuan berjejaring dari seluruh tim pendukung untuk keberhasilan daripada sepakat SIKAD hoax itu sendiri. Kedua, kerjasama antar lembaga baik pemerintah, swasta, komunitas, maupun stakeholder lainnya dalam pengelolaan sepakat SIKAD hoax sangat diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh kemampuan literasi yang baik, mulai dari proses penanganan,
maupun tahap reduksi dan pencegahan hoax. Ketiga, kehadiran sepakat singkat hoax tidak saja menjadi alat bantu untuk mencek fakta, tetapi sekaligus dapat meningkatkan hit media untuk diakses oleh pembaca. Keempat, sepakat singkat hoax memiliki keberlanjutan yang dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Saya Andre Emo, Wali Kota Manado. Saya Dr. Richard Sualang, Wakil Wali Kota Manado. Saya Julianto Malikulan Sirait, Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kapolresta Manado. Saya Esther Patricia Sibuya, Kepala Kejaksaan Negeri Manado. Saya Bohkar Arunde Parapaga, Wakil Bupati Talaut. Saya Evan Stephen Leo, Esos MM, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Saya Immanuel Mandak, Camat Tunaken Sekolawan. Saya Desi Kalalo, Camat Kecamatan Manea. Saya Bonek Susaksaweho, Camat Kecamatan Wenang, Kota Manado. Saya Nur Sodi Gunarjo, Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami siap mendukung sepenuhnya proyek perubahan strategi penanganan ungkap dan laporan secara cepat melalui sinergitas kebudayaan dan antar instansi untuk tangkap hoaks yang bersikap serangan sinar hoaks. Demikian penyampaian laporan implementasi proper pada milestone jangka pendek ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.